Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian di subuh yang indah ini adalah toleransi bukan milik manusianya, akan tetapi toleransi hanyalah milik Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini seluruh umat manusia atau seluruh umat beragama takkan punya toleransi kepada manusia atau kepada agama yang lain. Karena manusia berkeyakinan, karena manusia beriman, karena masing-masing manusianya punya kepahaman sendiri-sendiri tentang babakan ketuhanan ataupun tentang babakan agamanya masing-masing. Maka tidaklah mungkin manusia bisa tukar agama. Pagi siang ke masjid, sore malam ke gereja, tidak bisa ditukar. Karena manusia tak punya toleransi di dalam beragama. Disebutkan di dalam surat Al-Kafirun. Akan tetapi di sini kita akan mengkaji makna hakikatnya. Makna di luar manusianya. Makna yang punya toleransi itu sebenarnya siapa? Jadi kajian di paparan uripe Allah ini kajian dari atas, yakni dari langit, yakni dari Tuhan. Bukan dari manusia. Jadi kendaraannya langsung Tuhan sendiri. Akan tetapi bila mengkaji ketuhanan dan kita mengkaji agama dari hawa nafsu, pasti masing-masing hawa nafsu manusia merasa lebih unggul, merasa lebih mulia, merasa lebih paham akan agamanya masing-masing. Jangankan beda agama, beda golongan saja di dalam agama yang satu, beda aliran saja daripada agama yang satu pun juga kepahamannya berbeda-beda, pun juga tak akan pernah ada toleransinya. Karena manusia masih mentuhankan manusianya di dalam hatinya, maka tak akan pernah bertemu dengan toleransi itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka di dalam surat Al-Kafirun. Intinya tidak ada toleransi dalam hal keimanan dan peribadatan. Menurut versi manusianya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya katakanlah dalam kurung Muhammad. Ini kalau diterjemahkan secara keseluruhan, katakanlah wahai seluruh umat manusia. Di sini artinya katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
wala antum a'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini kajian secara kemanusiaan. Akan tetapi di paparan uripe Allah ini babagan ketuhanan langsung dari Tuhan, langsung dari atas, langsung dari langit. Bagi manusia-manusia yang sudah kembali dan sudah menghadap Tuhannya akan mengenal kesejatian ayat ini. Marilah kita ungkap bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah Iqra' kitabak, bacalah kitab-kitabmu. Maknanya setiap diri manusia punya kitab. Jadi bukan kitab yang di luar saja kitab itu. Maknanya di dalam setiap diri manusia ada kitab-kitabnya Allah. Apakah kitabnya Allah itu? Uripe Allah. Yakni kitab agung yang dimiliki oleh manusia. Ketika manusianya sudah menyadari bahwa hidup inilah yang jadi Tuhannya manusia. Bahwa hidup inilah yang menjadi pencipta manusia. Bahwa hidup inilah yang menjadi penguasa manusia. Akan tetapi selama ini kita mengkaji babagan agama dan mengkaji babagan ketuhanan, selama ini kita masih mengendarai atau memahami apa yang ada di dalam Al-Quran dengan hawa nafsu kita masing-masing. Satu ayat bisa terpecah kepahamannya menjadi 73 golongan karena tak ada toleransi bagi manusia, karena manusia memahami babagan bertuhan atau babagan beragama menurut versinya masing-masing, maka tak akan bisa ketemu dengan keesaan Allah di dalam bertoleransi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai manusia, wahai orang kafir. Maknanya manusia ini seperti kanjeng Nabi Muhammad, Iqra' kitabak, maknanya katakan, bacalah kitabmu, wahai orang kafir. Maknanya ketika kita selama ini tidak pernah membaca kitab diri kita, maka kita sendirilah orang kafir itu. Karena kita selama ini menyangka bahwa hidup ini adalah hidupnya manusia. Bahwa selama ini kita menyangka bahwa tubuh ini tubuhnya milik manusia. Dan bahwa kita selama ini menyangka bahwa seluruh pergerakan yang ada pada hidup dan badan ini seolah-olah milik manusianya. Itulah yang dimaksud wahai orang-orang kafir, orang-orang yang masih ingkar kepada Tuhannya. Jadi yang diutus untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir adalah Muhammad Rasulullah. Yang diutus menyampaikan kepada orang-orang kafir adalah hamba-hamba yang sudah kembali kepada Allah. Contoh, bila Anda sudah kembali kepada Allah, para sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat, maka Anda akan menyeru kepada kafirin. Siapa? Bahwa kita selama ini menjadi orang kafirin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kembali. Jadi katakanlah wahai orang-orang yang beriman, ini Muhammad ini yang dimaksud orang-orang yang sudah kembali menghamba kepada Allah. Disuruh apa? Disuruh, diperintah menyampaikan kepada orang-orang kafir. Maknanya disuruh, diutus menyampaikan kepada apa yang diperbuatnya, menyampaikan kepada sholatnya, menyampaikan kepada ibadahnya, menyampaikan kepada duduk berdirinya, menyampaikan kepada makan minumnya, menyampaikan kepada apapun aktivitas yang berlaku atas diri kita,